Di sebuah desa kecil yang indah, hiduplah seorang gadis kecil yang sangat ceria dan baik hati. Semua orang di desa sangat menyukainya, tapi ada satu hal unik tentang dirinya. Ia selalu memakai tudung berwarna merah pemberian neneknya. Karena itu, penduduk desa memanggilnya si Tudung Merah. Suatu pagi yang cerah, sang ibu meminta Tudung Merah mengantar sekeranjang makanan lezat kepada neneknya yang sedang sakit. Tudung Merah langsung setuju dengan penuh semangat. Nenek pasti senang mendapat makanan hangat ini, kata Tudung Merah sambil tersenyum. Ibu mengangguk lembut dan berkata, hati-hati ya nak. Jangan keluar dari jalan setapak, dan ingat, jangan berbicara dengan orang asing. Baik bu, jawab Tudung Merah sambil melangkah keluar rumah dengan riang. Di perjalanan menuju rumah nenek, Tudung Merah berjalan dengan gembira, bersenandung kecil sambil menikmati indahnya hutan di pagi hari. Suara burung-burung yang merdu menemani langkahnya. Tiba-tiba, seekor serigala besar yang kelaparan melihat Tudung Merah berjalan sendirian. Ia berpikir, sepertinya aku menemukan sarapan pagi yang lezat hari ini. Dengan senyum pura-pura ramah, serigala itu menghampiri Tudung Merah dan menyapanya. Selamat pagi, gadis kecil. Hari yang indah, bukan? Kamu mau kemana? Oh, selamat pagi juga, Pak Serigala. Aku mau ke rumah nenekku di ujung hutan. Ia sedang sakit, jadi aku bawakan makanan untuknya. Jawab Tudung Merah polos, lupa akan pesan ibunya. Serigala tersenyum licik, lalu berkata dengan nada yang manis. Betapa baiknya kamu, tapi lihatlah bunga-bunga indah di sana itu. Kalau aku jadi kamu, pasti aku akan memetiknya untuk nenekku agar dia cepat sembuh. Tudung Merah melihat bunga-bunga berwarna-warni yang sangat cantik, lalu berpikir, benar juga kata Pak Serigala. Nenek pasti akan lebih senang lagi kalau aku bawakan bunga. Sementara Tudung Merah sibuk memetik bunga, serigala langsung berlari cepat menuju rumah sang nenek. Ia mengetuk pintu rumah perlahan. Dari dalam rumah, suara nenek terdengar pelan. Siapa itu? Dengan suara lembut, serigala menjawab, ini aku, Tudung Merah, Nek. Aku datang membawakan makanan lezat untuk nenek. Nenek yang tidak tahu bahaya membuka pintu, dan dalam sekejap, serigala yang licik langsung menangkap dan menelan nenek sekaligus. Kemudian serigala memakai pakaian tidur nenek dan menyamar sebagai nenek, berbaring di ranjang sambil menunggu kedatangan Tudung Merah. Tak lama kemudian, Tudung Merah sampai di rumah nenek dengan sekeranjang makanan dan bunga-bunga yang cantik. Dengan hati yang gembira, dia mengetuk pintu perlahan dan masuk ke dalam rumah. Nenek, aku datang membawa makanan kesukaan nenek dan bunga cantik untuk nenek, kata Tudung Merah ceria. Oh, masuklah cucuku, jawab serigala yang menyamar, berpura-pura batuk kecil. Tudung Merah masuk ke dalam ruangan yang agak gelap dan sedikit bingung melihat penampilan neneknya. Nenek, kenapa telinga nenek jadi besar sekali? Tanya Tudung Merah penasaran. Agar nenek bisa mendengar suara manismu lebih jelas, cucuku, jawab serigala lembut. Tapi Nek, kenapa mata nenek besar sekali? Tanya Tudung Merah lagi. Agar nenek bisa melihat wajahmu yang cantik lebih dekat. Nak, jawab serigala lagi dengan suara makin dalam. Tudung Merah mulai merasa tidak nyaman. Dengan suara kecil ia bertanya lagi. Tapi nenek, kenapa gigi nenek besar sekali? Kali ini serigala tidak bisa lagi menahan dirinya dan dia meloncat dari tempat tidur sambil berteriak, supaya aku bisa memakanmu. Tudung Merah menjerit keras ketakutan. Untunglah, di saat yang bersamaan, seorang penebang kayu yang kebetulan lewat mendengar jeritan itu. Ia segera berlari masuk ke dalam rumah nenek dan melihat serigala besar siap menerkam Tudung Merah. Dengan cepat, penebang kayu itu mengusir serigala keluar dari rumah dan berhasil menangkapnya. Dengan hati-hati, ia membuka perut serigala dan ternyata sang nenek masih hidup. Tudung Merah sangat senang dan langsung memeluk neneknya. Nenek, aku menyesal sekali. Ini semua gara-gara aku tidak mendengarkan nasihat ibu untuk tidak berbicara dengan orang asing, kata Tudung Merah sambil menangis. Nenek memeluknya dengan hangat sambil berkata, tidak apa-apa cucuku. Yang penting sekarang kamu sudah belajar sesuatu yang sangat berharga. Hari itu, Tudung Merah belajar bahwa nasihat orang tua adalah sesuatu yang penting untuk diikuti. Ia juga belajar bahwa kadang-kadang bahaya bisa datang dari orang asing yang tampaknya ramah sekalipun. Sejak saat itu, Tudung Merah selalu mengikuti pesan ibunya dan tidak pernah berbicara dengan orang asing lagi. Ia hidup bahagia bersama keluarga dan neneknya yang kini telah sembuh, serta teman-temannya di desa kecil itu. Serigala, setelah kejadian itu, ia tak pernah lagi berani mengganggu siapapun di desa kecil itu, dan hutan kembali menjadi aman dan tenang.
Dan sejak saat itu pula, dongeng tentang keberanian si tudung merah terus diceritakan turun-temurun, mengajarkan kepada semua anak-anak betapa pentingnya mendengarkan nasihat orang tua dan berhati-hati dengan orang asing.